wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini yang cuacanya cukup panas ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir kali ini untuk nanti selama 1 atau 1,5 jam ke depan kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk membahas satu hal yang insya Allah nanti sangat bermanfaat untuk kita dan untuk murid-murid kita. Langsung saja agar nanti tidak terlalu panjang lebar, marilah yang pertama kita buka dulu acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah berkenan melancarkan acara pada kesempatan kali ini. Ustaz-ustazah yang saya hormati, sebelum nanti saya menyampaikan materi pada Kombel kali ini, monggo kepada Bapak Kepala Sekolah Ustaz Maryanto untuk berkenan memberikan prakata 1-2 patah kata untuk acara kali ini. Monggo mari, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdosa dan juga ustazah Siti Al-Hasna yang dirahmati Allah. Yang pertama tentu kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Kombel atau komunitas belajar di sekolah dengan tema atau materi budaya positif. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga Ustazah yang sudah hadir di forum ini, di kegiatan ini, di mana bahwa Kombel atau komunitas belajar merupakan kegiatan yang sudah seharusnya kita laksanakan secara kontinu dan merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ustazah ataupun guru di sekolah. Sedikit menyinggung atau menekankan memotivasi kepada ustaz dan juga ustazah sekalian bahwa disiplin positif atau kedisiplinan di sekolah itu menjadi sebuah keharusan ya, di mana nanti tujuannya adalah bisa menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, tentram, dan tentu menyenangkan bagi anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah disiplin dalam hal ini ya, disiplin terhadap waktu, terhadap aturan, terhadap tugas-tugasnya, maka insya Allah nanti tujuan ketercapaian pembelajaran yang sudah ditentukan akan bisa mudah tercapai atau terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz dan juga Ustazah sudah berpartisipasi aktif, khususnya kehadirannya di dalam Kombel di sekolah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu atau Ustazah Siti Mahmudah sebagai guru CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten untuk menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti mendapatkan kemanfaatan dalam hal ini untuk kesuksesan kemajuan di sekolah kita. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Maryanto untuk perakatannya hari ini. Mudah-mudahan tadi menjadi motivasi tersendiri bagi kita sehingga akhirnya kita belajar kali ini nanti benar-benar bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, biar tidak terlalu panjang lebar, langsung saja untuk ini nanti kita akan belajar tentang budaya positif ya, budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita perlu nge-fresh pikiran kita dulu ya, biar nggak tegang, biar nggak kan habis capek ya, habis ngurusi anak-anak. Kita coba latih kefokusan kita biar nanti kita
bisa lebih fokus ya. Nah, oke, ya mudah-mudahan aja kita lihat-lihat. Yuk kita belajar, kita fokus melihat yang ada di papan tulis, di papan tulis yang ada di slide ini. Coba nanti perhatikan hikmah instruksinya baik-baik. Nanti coba kira-kira seberapa cepat kita bisa melihat ini, menentukan ini, ya. Siap teman-teman? Ya, oke. Kita lihat ya. Jadi perhatikan perintahnya ya. Perhatikan perintahnya. Nanti ketika berjalan silahkan disebutkan warnanya. Ini kita mulai. Bismillah. 1, 2, monggo. Penuh, hijau, ungu, oranye, abu, hitam. Oke, ternyata teman-teman cukup fokus ya. Oke. Ya. Itu sedikit gambaran teman-teman bahwa kadang melihat sesuatu itu memang tidak kadang kita itu perintahnya apa, karena kita nggak fokus ternyata kita nangkepnya apa. Tadi ada yang ketika warnanya biru nyebutnya hijau, nah itu artinya bahwa kita kurang fokus. Jadi yuk mari kita sama-sama ini nanti kita fokus, kita belajar bareng-bareng tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi teman-teman, saya menyampaikan 2 quotes yang bagi saya ini cukup menggelitik cukup makjub ya, tentang quote dari 2 orang sebenarnya yang berbeda dan mungkin masanya pun berbeda. Coba kita lihat yang pertama. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Ini perkataan dari Ki Hajar Dewantara atau sering dikenal dengan KHD. Di sisi lain, Mbah Maimun ya, almarhum Mbah Maimun gitu ya, mengatakan bahwa yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka telah akan menarik tangan kita ke surga. Nah, ini teman-teman. Sering nggak teman-teman di kelas itu merasa bocah ini gitu ya? Kok bocah kok kayak gini gitu ya? Tapi kalau kita ingat kata-kata Mbah Maimun, ini ternyata memang ya. Mudah-mudahan ketika seperti itu kita istighfar saja dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di antara mereka itu ada yang membawa kita ke surga. Nah, kenapa saya menampilkan 2 quote ini? Karena ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Ya. Nah, saudara sekalian, dari 2 quotes tadi itu sebenarnya jika kita hubungkan ada dua hal yang sama-sama. Jadi ada 2 kata, ya 2 kata di mana ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti ini. Seorang guru itu memiliki 2 peranan penting. Jadi kita guru itu memiliki 2 peranan. Bukan sekedar aku datang ngajar sudah, tidak seperti itu. Tapi kita guru itu memiliki 2 peranan penting. Apa itu? Yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sama tadi dengan yang disampaikan di awal quotes tadi, Mbak Maimun juga bilang kayak gitu, ngajar, didik, seperti itu. Sebagai pengajar, guru berperan menyampaikan pengetahuan. Jadi kalau ngajar itu sekedar menyampaikan pengetahuan. Sedangkan sebagai pendidik, guru itu berperan menuntun murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang mampu berperan positif baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau lebih luas, tadi itu menyampaikan bahwa tujuan mendidik itu menuntun murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang pada endingnya, pada nantinya akan membawa mereka itu menjadi pribadi yang mampu berperan di masyarakat. Intinya cara sederhananya menjadi pribadi yang paham, oh aku itu pribadi yang harus bermanfaat di dalam masyarakat, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, di situ disampaikan bahwa kita itu kan sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Yang akan kita bahas ini nanti lebih cenderung ke pendidiknya. Kalau untuk pengajaran insya Allah kita semua sudah paham, kita menyampaikan ilmu, bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Nah sekarang kita akan fokus kepada fungsi seorang guru sebagai pendidik. Salah satu tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Intinya teman-teman, bahwa kita sebagai pendidik itu harus berkolaborasi, harus bareng-bareng bagaimana menciptakan karakter baik di sekolah yang nantinya akan membentuk sebuah budaya positif. Kenapa? Sebenarnya PR paling besar di dunia pendidikan ini adalah karakter. Ya, karakter anak yang saat ini menjadi PR besar. Maka dari itu kita harus bisa sama-sama berkolaborasi. Jangan sampai guru yang ini seperti ini, guru yang ternyata tidak mendukung seperti itu. Makanya nanti kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Gitu ya, karena kita yang kita ingat adalah siswa-siswi yang berkarakter positif. Selanjutnya, nah, untuk nanti kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah, membudayakan budaya positif di sekolah, ada beberapa konsep yang akan kita pelajari kali ini. Ya. Ada 6 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin nggak cukup banyak banget gitu ya teman-teman ya. Wah kayak harus gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya nanti kita sama-sama belajar sedikit-sedikit. Nanti di kombel-kombel selanjutnya nanti akan mungkin akan lebih kita perdalam. Itu nggak tertarik ya. Gitu. Jadi kita pelan-pelan saja, nanti kita ambil inti-intinya saja. Oke, sebelum masuk ke yang selanjutnya, nah kita masuk yang disiplin. Coba teman-teman, rekan-rekan Ustaz udah ada. Kalau menurut rekan-rekan disiplin itu apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan disiplin itu apa? Setahu ya, teman-teman ketahui tentang disiplin itu apa sebenarnya? Monggo. Mentaati suatu peraturan, oke, bisa. Ada yang lain? Menghargai waktu, itu contoh disiplin. Yang lainnya mungkin ada disiplin itu gimana kok sebenarnya kalau gampang disiplin itu apa? Peraturan menghargai waktu. Oke. Nah itu mungkin itu hampir semua orang yang tahu, yang hampir kebanyakan kita itu yang memahami disiplin itu adalah mentaati peraturan. Nah, mentaati peraturan. Tapi kebanyakan mentaati peraturan itu karena takut dihukum, takut nanti ada sanksi dan sebagainya. Disiplin. Nah, sedangkan yang nanti kita bahasnya tentang disiplin positif. Nah, apa sebenarnya disiplin, bedanya disiplin positif dan disiplin yang tadi teman-teman sampaikan. Oke, kita mengenai ini. Disiplin positif. Nah, apa tuh sebenarnya disiplin positif itu? Apa bedanya dengan disiplin? Beda ya. Disiplin positif adalah kesadaran diri untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau disiplin itu, disiplin yang teman-teman pahami, yang sebagian orang pahami itu, disiplin itu sebatas mentaati aturan. Oh, aku harus taat aturan gini. Oh, kalau tidak seperti nanti aku kena hukuman. Biasanya seperti itu. Datang ke sekolah tepat waktu karena nanti kalau telat tidak dihukum atau gimana seperti itu. Sedangkan disiplin positif itu adalah memang sudah kesadaran diri sendiri. Contoh gampang, kita sebagai guru misalkan, oh aku datang sekolah pagi itu supaya menjadi teladan untuk murid-murid. Oh aku sholat jamaah ke masjid itu bukan karena takut ditegur Usmarianto, tetapi bagaimana kita memberikan keteladanan ke murid-murid kita, seperti itu. Jadi itu adalah kesadaran diri. Beda dengan disiplin
yang dalam arti umum. Jadi hanya melaksanakan sesuatu karena aturan seperti itu. Nah, seseorang yang memiliki disiplin positif atau disiplin diri, mereka itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mereka mendasarkan tindakan itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka itu bersikap, berperilaku bukan karena takut sesuatu, bukan karena takut aturan, tapi memang karena meyakini sesuatu yang diyakini, sesuatu yang baik yang diyakini. Terus apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya agama di seluruh dunia. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang lintas agama, lintas suku, lintas apapun itu dikatakan sebagai hal yang baik. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di Indonesia di sekolah-sekolah di pelajar itu nilai-nilai kebajikan itu sudah diringkas, diringkas dalam sebuah dimensi, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja Ustazah? Mau nyanyi dulu, mau nyanyi boleh. Belajar Pancasila pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita nyanyi semua ya ternyata ya. Yuk kita konser teman-teman. Oke, nah ini jadi nilai-nilai kebajikan universal ini sudah dirangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya apa dari kebajikan? Oh, berarti nilai kebajikan yang ini diwujudkan akan mandiri. Oh, berarti itu nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan. Ada juga misalkan beriman dan bertakwa. Oh, berarti itu nilai kebajikan itu apa? Bertakwa, misalkan kayak gitu. Berakhlak mulia itu contohnya apa? Akhlak mulia, contoh akhlak mulia yang diakui oleh semua agama. Apa contohnya? Membantu peduli. Nah, apa aja cara? Rendah hati. Nah, apalagi akhlak mulia. Apa usbudi? Suka menolong. Nah, itu akhlak mulia. Jadi itu dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Itu nanti yang akan menjadi kita budayakan di sekolah kita. Nilai-nilai itu yang nanti kita akan budayakan bagaimana itu bisa menjadi keyakinan di sekolah kita. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nanti dia akan menggelitik kita semuanya. Kenapa kita harus belajar ini? Untuk nanti teman-teman akan tahu hubungannya ini ternyata ini kenapa harus belajar teori motivasi. Sekarang saya tanya, teman-teman Ustazah, kalau pergi naik motor pakai helm, coba alasannya apa? Aman. Biar tidak ditilang Pak Polisi. Loh, kebanyakan itu ya, apa gimana? Biar nggak ditilang Pak Polisi. Oh, biar nggak ya. Intinya apa? Intinya setiap yang kita lakukan itu pasti ada motivasinya, ada penyebabnya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita, pasti ada motivasi yang mendasari. Misalkan, kenapa Mas Adrian itu sering keluar kelas kalau pas pelajaran? Kenapa Mas Dilsa itu sering sibuk sendirian? Tapi dia punya alasan, punya motivasi yang kita harus korek itu kenapa? Nah itu seperti itu. Nah, oke. Nah, nih teori motivasi menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kalau kita rangkum kita ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena tadi, saya pakai helm biar biar tidak ditilang, biar tidak dapat tilang dari Pak Polisi. Yang kedua, misalkan, mungkin apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan di kelas 1, aku sholat 5 waktu biar dapat bintang dari ustazah. Nah, ada seperti itu. Aku piket bersih biar nanti aku dipuji sama ustazah, biar aku bisa pulang lebih cepat. Seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga
Nah, ini motivasi yang seharusnya kita kembangkan di diri kita itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena memang kita menyadari bahwa oh ini sesuai dengan nilai kebajikan yang saya yakini. Seperti itu. Selanjutnya, nah teman-teman, berkaitan dengan motivasi tadi, seperti yang saya singgung di depan tadi bahwa anak-anak pun melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya. Mereka masih punya alasan, entah itu alasannya apa gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan mencermati ini. Kira-kira selama ini di sekolah, ketika ada anak-anak yang dalam tanda petik membuat masalah, tanda petik sering bikin kita gemes, kita berada di posisi mana? Ya, dalam. Nah, ada tindakan yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk respon atas sikap perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 biasanya. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini ciri-cirinya ini bisa dicermati ya, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada yang begini, datang terlambat, Pak di depan misalkan kayak gini, kenapa terlambat? Oh, aku Pak, ngomong ke saya, udah kamu sekarang muter lapangan 10 kali. Nah, jadi itu hukuman seperti itu. Itu hukuman. Terus anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, dia tahu-tahu dihukum seperti tadi, misalkan kayak gitu. Atau misalkan kayak Mas siapa? Mas Adrian. Mas Adrian tahu-tahu keluar kelas nggak izin. Nah, misalkan keluar kelas nggak izin, terus Ustaz Isa langsung, Adrian, tadi kamu keluar kelas nggak izin. Sekarang kamu turun bersihkan toilet. Setelah itu nanti kamu lari keliling lapangan. Nah, seperti itu. Itu hukuman. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Intinya hukuman itu ada biasanya sesuatu yang berupa fisik maupun psikis yang anak itu merasa tersakiti. Itu hukuman. Nanti kita sama-sama proses, kita berada di posisi mana sama. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Mungkin ini yang di sekolah kita yang sering ya. Jadi konsekuensi misalkan tidak sholat, konsekuensinya apa? Seperti itu nggih. Makan berdiri, konsekuensinya apa? Seperti itu. Itu konsekuensi. Kalau di sekolah mungkin kita yang itu, karena nggak tahu apakah ada yang hukuman atau tidak. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu apa? Ini yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Jadi, restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan konsekuensi, tidak langsung memberikan hukuman. Nanti kita yang akan tambah itu. Nah, sekarang coba kita nanti cermati bareng-bareng, kita lihat ya. Kita lihat nanti nih coba. Ya. Kira-kira ini apa teman-teman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat ya. Teman-teman kenapa? Coba kita lihat. Ya, kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang menyakiti. Biasanya kalau hukuman itu menyakiti mendadak. Dan biasanya kan dulu pernah kita kalau enggak kita tulis 100 kali ya, gitu kan? Itu biasanya pernah. Nah, sekarang contohnya ini. Lari mengelilingi lapangan. Kira-kira apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat. Bentar, kita tunggu. Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, satu lagi apa? Nah, ini biasanya dilakukan oleh siapa biasanya? Biasanya apa? Hukuman apa konsekuensi? Nah, biasanya guru olahraga, terus apa lagi? Sama suci, apa lagi? Wah, nggak tertib gitu. Karena
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi. Oke. Udah paham ya berarti ya? Oke. Apa ini? Hukuman. Oke. Cukup ya, kalau sudah paham untuk yang ini, masih ada ternyata. Oke. Kemudian diminta bertelanjang kaki. Hukuman, wah ini ya, jangan sampai ya. Oke, apalagi nih? Berdiri di depan kelas sambil berkata satu. Ini kita waktu SD dulu ya. Nah, waktu SD dulu apa ini berarti? Hukuman. Oke, udah duduk. Oke, mari kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, itu tadi. Jadi tadi kita sudah tahu tentang apa adanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, kalau di sekolah kita mungkin teman-teman ustazah lebih mengenal dengan yang namanya kesepakatan kelas. Nanti kita akan tahu apa toh sebenarnya bedanya apa. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama antara guru dan murid sebagai pedoman perilaku dan sikap di kelas tersebut. Jadi catatannya di sini adalah sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Untuk ciri lebih jelasnya kita lihat sama-sama. Mungkin mari. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Misalkan kalau peraturan itu kan datang sekolah tepat waktu, apalagi peraturan kita memakai seragam. Nah, seperti itu peraturan. Nah, kalau datang sekolah tepat waktu, memakai seragam, terus apa? Itu kalau dicari kebajikan universal yang kira-kira sama dari dua tadi apa kira-kira? Datang sekolah tepat waktu, memakai seragam, termasuk apa itu? Disiplin. Itu nilai universalnya. Seperti itu. Keyakinan sebuah pernyataan yang universal. Jadi biasanya seperti ini. Kalau misalkan kalau tadi kan ada dua, kasus ini bisa dilihat dengan apa? Disiplin di sekolah itu cukup. Itu kan dua. Nanti perinciannya bagaimana? Perinciannya nanti bisa saat kesepakatan nanti bersama. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kadang kita kan kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu teman. Nah seperti itu. Kalau keyakinan kelas diusahakan kata-katanya yang positif. Misalkan tidak buang sampah juga apa? Menjaga kebersihan. Nah seperti itu. Itu positif. Selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau yang saya pelajari, jadi keyakinan kelas cukuplah 3 atau 5 itu cukup. Jadi tapi itu merupakan rangkuman dan nanti agar keyakinan kelas itu bisa ditertanam itu setiap hari kita ingatkan ke anak-anak tiap pagi apa keyakinan kelas kita. Nah gitu. Saling menghormati antar teman atau terus disiplin di sekolah, menjaga kebersihan seperti itu. Jadi tiap hari itu kita ingatkan ke anak-anak kita itu, insya Allah nanti lama-lama mereka akan paham seperti itu. Yang terakhir, keyakinan sebenarnya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan membuat keyakinan yang tidak diterapkan di situ. Nah, selanjutnya, ini perbedaan konkret ya teman-teman ya. Jadi ini. Kalau di peraturan itu dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Apa kalau keyakinan kelasnya kalimatnya? Menjaga kebersihan meja dan bangku. Yang kedua, dilarang berkelahi. Apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati antar teman. Jadi dibuat yang positif dan simpel.
Untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas, insya Allah sebenarnya sudah kita laksanakan sebenarnya ketika teman-teman membuat kesepakatan kelas. Tapi ini kita akan lebih kita rinci, ya. Yang pertama, sebelum membuat keyakinan kelas, kita menentukan dulu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita budayakan di kelas kita, gitu ya. Kalau di kelas atas mungkin lebih enak, lebih gampang ya. Di kelas atas misalkan kita misalkan ya ingin kita budayakan apa? Saling menghormati, saling menghargai, peduli, terus apa? Disiplin atau apa? Itu bisa kita tentukan dulu. Nah, untuk di kelas atas itu nanti bisa ketika membuat keyakinan kelas bisa dibagi berkelompok. Oh, teman-teman tentang ini tentang ini. Nah, kalau yang di kelas bawah bagaimana? Kalau di kelas atas kan anak-anak bisa menuliskan. Coba kalian tuliskan yang ingin dan seharusnya kita lakukan di sekolah apa. Anak kelas sudah bisa nulis ya, bisa nulis seperti itu. Kalau kelas bawah mungkin masih sulit. Kalau kelas bawah itu metodenya bisa dengan apa? Curah pendapat. Tapi kita pandu, kita mereka suruh menyampaikan baru kita tulis. Kalau di kelas atas seperti itu bisa kelas bawah dengan cara yang lain. Nah ini, yang kedua kan melakukan curah pendapat dengan siswa tentang keyakinan kelas yang diharapkan tadi. Jadi untuk metode kelas atas, metode kelas bawah itu bisa kita bedakan, ya. Jadi biasa anak-anak kalau kelas atas kan diminta menuliskan apa yang harus seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu bisa. Tapi kalau kelas bawah bingung ya, siswa nulis gimana? Apa us? Nulis apa us? Nah kalau kelas kayak gitu, kalau ya caranya kelas 1, 2 atau kelas 3 sudah mending aja. Karena kelas 1, 2 itu ya memang harus kita pandu, kita pancing kalau kelas 1, 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan tulisan atau menuliskan hasil curah pendapat. Kalau kelas atas bisa semacam stick note gitu ya, stick note anak-anak tulisan nanti ditempelkan di papan tulis atau ditempelkan di kertas. Nah nanti selanjutnya kemudian sebagai guru kita apa? Menyesuaikan. Kalau ada anak-anak yang masih menyampaikan dengan kalimat negatif, kita buat dengan kalimat positif seperti itu. Selanjutnya bersama murid mengelompokkan usulan yang serumpun dan menentukan nilai kebajikan. Nah dari nilai kebajikan dari yang usulan anak-anak itu sebenarnya kebajikan apa yang ada di dalamnya. Kemudian dirapikan hasil ringkasan itu dan menyusunnya lebih rapi, bisa membuat ditulis dengan tangan, bisa dibuat dengan kanva. Kalau ternyata ada nilai kebajikan yang tadi sudah kita rencanakan di awal kok belum muncul dari anak-anak, berarti kita mengkondisikan lagi bersama-sama anak-anak. Oh ternyata ini belum, nanti terus kita obrolkan lagi ke anak-anak hingga nilai-nilai kebajikan yang ingin kita munculkan itu ada di keyakinan kelas. Seperti karena kan untuk anak-anak kan, yo namanya anak-anak kan teman-teman anak SD ya, kalau anak SMP mungkin sudah bisa. Itu. Nah, tadi keyakinan kelas, tadi sudah motivasi, hukuman, keyakinan kelas. Sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif? Nanti kita akan tahu, ya. Sama-sama kita belajar, ya. Sama-sama belajar ya kita. Jadi bukan berarti saya lebih bisa, tapi kita sama-sama belajar. Nah, apa kalau itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah setiap perilaku manusia itu pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh kita. Dan manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa itu yang pertama? Bisa dibaca? Yang pertama apa? Bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar yang paling dasar, berarti bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar. Sekarang coba kalau misalkan tanya sama anak-anak yang kok di kelas itu kok gojek aja. Sekarang kita tanya, mereka pasti punya alasan. Mas kenapa toh kok selalu gojek-gojek di kelas? Ya Pak, senang aja us. Atau apa mungkin bosen us. Nah pasti mereka punya. Berarti itu apa? Itu ada kebutuhan yang mereka belum terpenuhi. Mereka ingin terpenuhi dengan melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, coba kita cermati ya, perhatikan. Nanti kita lihat, nanti kita akan belajar, kita tahu kira-kira itu
Oke, sambil menunggu ya. Jadi masing-masing perilaku anak, perilaku manusia pun pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Misalkan sekarang, kenapa toh kita itu harus apa istilahnya? Mengapa kita itu harus rekreasi? Kenapa kita harus piknik di akhir tahun? Kira-kira apa? Kebutuhan apa yang kita ingin penuhi? Kesenangan, betul. Ya, jadi mungkin seperti itu. Jadi terus kenapa toh kita itu harus menikah? Alasannya apa coba? Apa kebutuhannya apa yang kita inginkan? Kasih sayang, betul. Nah, jadi seperti itu. Ini sepertinya sinyalnya kurang bagus ya, tidak apa-apa. Jadi itu intinya bahwa setiap yang dilakukan baik murid kita ataupun kita itu pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, itu ya. Tadi tentang kebutuhan. Jadi intinya, cara gampangnya begini. Kalau anak-anak kita, murid-murid kita itu melakukan sesuatu, kita sebaiknya bisa apa ya? Bisa mengeksplor. Kenapa kalau mereka melakukan itu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada mereka? Seperti itu. Jadi dengan begitu kita bisa, jika kebutuhan ini terpenuhi, mungkin mereka tidak akan melakukan satu hal yang salah. Seperti itu. Intinya kebutuhan yang harus terpenuhi itu apa? Kita bisa melihatnya. Nah, ini apa lagi ini? Dunia berkualitas apa ini coba? Dunia berkualitas ya. Apa lagi hubungannya ya? Kalau tadi hubungannya dengan kebutuhan dasar, sekarang ini adalah dunia berkualitas. Apa tuh dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, jadi dalam gambaran pikiran kita, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Oke, kalau melihat ini dunia berkualitas saya, apa ya? Dunia berkualitas yang ini menjadi fokus yang keinginan saya. Kira-kira kalau melihat seperti ini, kira-kira dunia berkualitas seorang usmuda apa? Naik haji. Apa? Salah satunya apa? Yang di atas ya, naik haji bisa, umroh bareng keluarga. Nah, itu satu impian kita. Apa kira-kira apa? Yang orang-orang yang paling berarti di diri saya apa? Siapa kira-kira? Nah, keluarga. Apa itu? Apa yang bisa dilihat? Di sebelah sini apa? Itu adalah saya merasa pekerjaan paling ideal bagi saya itu ya guru. Karena saya merasa itu panggilan juga sampai guru. Terus yang di bawah lagi apa itu kira-kira? Apa itu yang ada anak-anak kecil? Betul ya, ngaji. Jadi sehari-hari saya itu memang apa, ngajar TPA di musola seperti itu. Jadi itu hal yang penting bagi saya. Yang lainnya apa kira-kira? Itu gambaran sederhana sebenarnya. Itu memberi, bermanfaat. Karena kita berpikir bahwa khairan anfa'uhum linnas. Orang yang paling sebaik-baiknya orang yang paling bermanfaat. Yang terakhir itu ada guru, ada anak-anak yang tersenyum. Kira-kira kalau teman-teman mengartikan paling baik apa kira-kira? Menjadi guru yang bagaimana? Apa? Bersahaja, menyenangkan. Nah, kalau saya mengenai apa? Saya ingin menjadi seorang guru yang kehadiran saya itu dirindukan oleh anak-anak, dan itu tidak mudah. Nah, itu mari nanti rekan-rekan bisa membuat dunia berkualitas sendiri. Nanti bisa, silakan rekan-rekan nanti membuat gambaran apa tuh sebenarnya yang paling ada di pikiran saya yang paling berkualitas. Nah, dengan ini kalau sudah menggambarkan, nanti kita akan bisa merancang, membuat step by apa yang harus kita lakukan agar kebutuhan ini bisa terwujud, bisa terpenuhi. Menjadi guru yang dirindukan. Bagaimana saya harusnya menjadi guru yang dirindukan? Kita akan belajar seperti biar kita bisa umroh bareng sekeluarga, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti apa yang kita lakukan itu akan berorientasi ke dunia berkualitas. Kira-kira membuat seperti ini gampang ya?
Nanti bisa dipraktekkan ya Usmani teman-teman nanti membuat dunia berkualitasnya masing-masing gitu ya. Oke. Selanjutnya nih. Nah, 5 posisi kontrol. Apa ini 5 posisi kontrol? Ini hubungannya dengan hukuman, restitusi dan sebagainya. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, ada 5 posisi kontrol yang dapat diambil oleh seorang guru. Nah, dalam menciptakan budaya positif, itu nanti bagaimana kita memposisikan diri kita. Nanti kita seperti apa biar budaya positif itu bisa terwujud. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu ya tadi, ya kalau sama itu ya galak, tegas, serius, nah dengan wajah yang menakutkan, itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini mungkin sebagian dari kita. Misalkan kayak gitu, rasa bersalah itu biasanya kita menampilkan sosok yang kecewa, sedih. Mas Adrian, kalau Mas Adrian seperti itu tuh Ustazah sedih loh. Mas Adrian terus keluar kelas, nggak ikut pelajaran. Seperti itu gimana coba? Itu kayak menyudutkan anak. Kita dengan sedih. Jadi kalau Mas Adrian itu kan mengganggu teman-temannya, iya kan? Nah, itu rasa bersalah. Nanti teman-teman bisa kira-kira saya yang mana? Kemudian kawan. Nah, posisi kawan. Kalau posisi kawan, nanti biasanya gini. Kita tuh dekat dengan anak gitu loh. Misalkan kayak misalkan Mas Hugo lari ke masjid gak pakai sendal. Pak Tri lihat kayak gini, misalkan Hugo itu loh, Hugo dia pakai sendal atau Hugo sampai kamu tuh loh, pakai sendal. Nah, jadi kayak apa ya? Temannya aja, kayak temannya itu kayak jadi enggak sama kayak aku tidak ambil sendalnya kayak ke sana lah seperti itu. Jadi itu kalau posisi teman seperti itu. Posisi yang ada pemantau itu yang bagaimana? Pemantau itu ketika biasanya ini begini, ada anak yang datang terlambat. Mbak Syakila, kenapa datang terlambat? Tadi ibunya itu kesiangan. Mbak Syakila tahu apa konsekuensi kalau kita terlambat? Ya nanti saya harus nyapu kelas, seperti itu. Jadi kalau pemantau itu biasanya selalu menghubungkan kesalahan dengan konsekuensi. Itu pemantau. Nah, ini manajer. Posisi yang kelima adalah manajer. Manajer itu yang bagaimana? Manajer itu adalah ini nanti yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Apa? Manajer itu adalah posisi guru itu mengajak dialog. Misalkan mengajak dialog ke anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Contoh gambarnya begini. Jadi tidak langsung menanyakan konsekuensi, tidak langsung menghukum, tidak ya. Contoh gambarnya gini, misalkan ada anak yang pas baca doa itu gojek misalkan. Nah, ketika anak baca gojek itu, kalau posisi penghukum atau posisi pemantau misalkan, ya kan, kok kamu doa sambil gojek, kalau kamu tahu konsekuensinya, boleh nggak gitu? Ya usah. Tapi kalau posisi manajer, anaknya akan dipanggil, dalam artian dipanggil, diajak ngobrol, ya, dengan step by step yang menunjukkan bagaimana anak ini menyadari kesalahannya, bagaimana anak ini memperbaiki kesalahannya. Ya. Kalau manajer seperti itu, jadi dan nanti anak-anak akan dipandu bagaimana anak-anak ini mereka bisa memperbaiki kesalahan dari diri mereka sendiri. Nanti kita akan lihat di selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Apa hubungannya tadi posisi tadi dengan ya ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada yang sudah punya bayangan? Ada yang sudah punya bayangan segitiga restitusi? Ada yang pernah dapat materi segitiga restitusi? Ini apa? Salah tulisannya ya, nggak apa-apa ya. Segitiga restitusi itu apa sebenarnya? Kok ini hubungannya apa dengan budaya? Nah, perhatikan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika restitusi seperti ini. Nah,
Konkretnya seperti apa, Ustazah? Perhatikan ya, konkretnya seperti ini. Nah, pernah lihat gambar seperti ini? Sudah pernah lihat? Sudah? Sekarang? Nah, ini segitiga restitusi. Dan ini adalah salah satu budaya positif yang nanti diharapkan bisa kita terapkan di sekolah. Biar anak-anak itu melihat gurunya itu bagi peri bidadari ya, jadi apa namanya, tidak marah-marah terus kayak gitu ya. Karena kan ada teman di CGP itu yang ada anaknya yang seperti itu, karena gurunya kok jadi berubah. Bu guru sekarang kok kayak peri ya, Bu guru ya, kayak gitu ada. Nah kenapa nggak marah-marah lagi ya? Jadi bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Jadi gini, segitiga restitusi adalah tahapan-tahapan ketika kita menemukan anak-anak di lingkungan kita yang melakukan kesalahan. Apa itu yang pertama? Itu kita mulai dari yang paling bawah. Yaitu apa? Menstabilkan identitas. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah menyampaikan ke anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka kita itu tidak langsung kamu salah. Tapi kita memahami bukan berarti membenarkan ya. Jadi memahami bahwa oh setiap kita itu pasti salah. Misalkan gambarnya begini, ada anak yang sering nggak mau masuk sekolah. Kita bukan, kamu tuh kenapa mau nggak pernah masuk sekolah, nggak boleh kayak gitu, kamu nanti nggak pintar seperti itu. Tapi apa? Kita bisa memulai dialog dengan seperti ini, Mbak, setiap orang tuh pernah salah kok. Terus ada dulu juga pernah loh, nggak mau masuk sekolah, malah sekolah. Tapi sudah sadar, ternyata kalau nggak sekolah itu kita sering ketinggalan pelajaran. Nah, seperti jadi dimaklumkan dulu. Tapi begini, tapi Mbak kira-kira sikap ini salah atau benar? Mbak sering nggak masuk sekolah salah atau benar? Mereka akan biarkan mereka menyadari dengan kesalahannya salah, Ustazah. Nah itu tahu salah seperti itu. Jadi kita jangan langsung wah kamu tuh seperti itu. Itu yang menstabilkan identitas. Itu. Nah sekarang langkah kedua, kita ambil kasus yang sama ya. Misalnya tadi kasus anak tidak mau masuk sekolah ya, biar kita nanti urutannya sampai. Kemudian validasi kebutuhan atau ada yang mengatakan validasi kesalahan. Intinya apa? Bahwa setiap anak melakukan kesalahan pasti ada. Ayo, setiap melakukan sesuatu pasti ada apa? Alasannya. Setiap anak pasti mereka ada punya alasan, pasti mereka punya kenapa melakukan itu. Nah, di dalam tahap validasi kebutuhan ini kita mencari, kita menginspirasi dari anak itu apa? Kenapa mereka? Kenapa? Setiap tadi kita sudah belajar tentang bahwa setiap perbuatan pasti ada motivasinya, pasti ada alasannya, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kita mencari di sini. Dia dengan misalkan Mbak Kori, coba deh, kenapa toh Mbak Kori kok saya nggak masuk sekolah? Pasti Mbak Kori punya alasan, karena seperti itu. Jadi kita ngobrol ke anak dengan baik, dengan seperti itu. Jadi kita mencari alasan. Nah, misalkan alasannya begini, nah itu kok tuh Mbak sering marah-marah sama aku sering nggak ditemen. Nah seperti itu. Aku sering nggak ditemen, sering ditinggal seperti itu. Nah kita menangkap dengan seperti ini. Mbak Kori, lah kalau Mbak Kori tidak masuk sekolah itu masalahnya selesai enggak? Enggak, Bos. Nah, jadi anak itu kan diajari untuk menyadari yang dilakukan itu salah. Terus selanjutnya begini, selanjutnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar masalah ini selesai. Jadi kita ajak anak ngobrol, kita ajak anak sharing bagaimana masalah bisa selesai. Seperti jadi memang itu dibutuhkan latihan, dibutuhkan pembiasaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ini. Seperti itu. Jadi intinya mengajak dialog anak, bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya dari diri mereka sendiri.
Kemudian tahap yang selanjutnya adalah menyatakan keyakinan. Setelah tadi misalkan harusnya begini, Mbak Ustadzah kapan-kapan ngajak kita ngobrol-ngobrol bareng mbak-mbak biar kita sama-sama tahu. Kalau kan nggak suka kalau nggak diteman, nggak suka kalau dijauhi. Oh ya, bisa kita ngobrol bareng ya, misalkan kayak gitu. Nah terus nanti Mbak Kori, nah ini kita di tahap ini, di tahap menanyakan keyakinan. Mbak Kori, kira-kira yang Mbak Kori lakukan itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Itu kan di awal kan kita udah buat keyakinan ya. Keyakinan apa kira-kira yang belum sesuai dengan yang Mbak Kori lakukan? Itu bersungguh-sungguh di sekolah. Nah itu tahu berarti kan Mbak Kori nggak sungguh-sungguh. Terus Mbak Kori harusnya bagaimana kalau seperti itu? Ya aku akan bersungguh-sungguh. Nah jadi kita ajak ngobrol anak biar mereka menyadari kesalahannya dan harus bagaimana dengan kesalahan itu. Nah dengan begitu insya Allah nanti anak-anak itu tidak merasa terpojokkan, tidak merasa tersakiti seperti itu ya. Nah rekan-rekan guru semuanya, tadi sudah kita bahas tentang tahapan segitiga restitusi. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya, atau ada yang menyebutkan sebagai validasi tentang kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba mempraktekkan ini terhadap kelas orang murid. Nanti bisa kita lihat bersama-sama, dan video ini sudah saya pisahkan per tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lihat adalah menstabilkan identitas. Ya, di sini nanti bahwa menstabilkan identitas kita sebenarnya memaklumi kesalahan anak, tetapi tidak membenarkan ya, memaklumi. Kemudian nanti sehingga anak itu menyadari bahwa ternyata memang salah. Nanti kita lihat sama-sama. Itu tadi ya, jadi itu tahap validasi identitas. Jadi kita ngobrol ke anak, menanyakan tentang apa yang dia lakukan seperti itu, dan menyampaikan bahwa memang kesalahan itu wajar, tetapi dalam tanda petik bagaimana menyadari kesalahan itu dan untuk tidak tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa kira-kira setelah validasi identitas? Adalah perhatikan ini adalah tahap validasi kebutuhan. Menanyakan alasan kenapa melakukan itu. Ya.
kita sebagai guru itu mencari alasan kenapa anak ini melakukan hal tersebut. Nah, setelah mengeksplor dari anak alasannya apa, kan sebelumnya tadi sudah kita pelajari bahwa setiap perbuatan itu pasti ada alasannya, ada motivasi di baliknya. Nah, ini kita eksplor di anak pada tahap ini. Kemudian setelah itu kita eksplor lagi ke anak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin, tapi kita mengajak anak berdiskusi. Kira-kira apa yang harus dilakukan biar kesalahan ini bisa diperbaiki? Tahap yang terakhir adalah tahap apa? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah setelah kita kan di awal tahun ajaran baru itu diharapkan membuat keyakinan kelas ini dihubungkan dengan keyakinan kelas. Kita simak dulu. Mbak Isna masih ingat nggak beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat. Nah, itu tadi contoh praktek restitusi, di mana memang ada beberapa kalimat yang disarankan untuk kita ucapkan di dalam masing-masing tahapan tersebut, sehingga nanti kita akan bisa menarik keputusan tentang perbaikan dari yang dilakukan oleh anak ini. Kenapa? Jadi intinya kita tuh tidak mendikte anak, kamu harus begini, tapi bagaimana mengeksplor dari anak untuk menyadari kesalahannya dan kemudian mencari alternatif perbaikan dari kesalahannya, dan juga untuk mereka meyakini kembali keyakinan kelas yang telah diperbuat, yang telah disepakati bersama. Selanjutnya teman-teman, setelah tadi kita membahas banyak tentang beberapa hal, ingin terakhir saya simpulkan dari yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus terlibat aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena guru itu digugu dan ditiru. Kita tidak sebatas menyampaikan ilmu, tapi bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita. Nah, apa hubungannya tentang sekian banyak konsep yang tadi kita pelajari? Nah, sebagai guru itu yang pertama, kita itu harus memahami dulu. Ini apa yang kedua? Memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori motivasi, hukuman penghargaan. Tujuannya untuk apa ini kita paham ini? Karena nanti kita untuk membuat keyakinan kelas ini, kita harus memahami, mengenal, menentukan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah kita memahami itu, nah kita harapkan nanti di awal tahun pelajaran, mudah-mudahan awal ajaran tahun depan yaitu 2024-2025, kita sama-sama sudah membuat keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas yang dibentuk bersama-sama dengan siswa dengan mengumpulkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita inginkan. Kemudian, nanti jika ada permasalahan yang kita hadapi seiring waktu berjalan, maka kita akan melakukan 3 tahap selanjutnya. Apa itu? Kita harus melihat dari permasalahan yang ada pada murid, kira-kira kebutuhan dasar apa yang memang belum terpenuhi pada murid tersebut. Dengan melihat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kita akan tahu, oh anak ini ternyata membutuhkan ini. Nah, kita sebagai guru nanti akan membantu anak memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menetapkan 5 posisi kontrol. Kita memilih yang mana? Mereka tadi kan ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai kawan,
posisi pemantau dan posisi manajer. Kalau hukum kita marah keras, kalau posisi kawan itu kita sambil gojek-gojekan, akhirnya anak-anak merasa gimana gitu. Yang ketiga ada pembuat rasa bersalah, kita sok sedih dan sebagainya. Posisi yang ketiga pemantau, kita kalau menghubungkan kesalahan dengan konsekuensi, kesalahan dengan konsekuensi. Nah, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira yang ideal yang mana yang bisa kita terapkan? Dari penghukum, pemberasa bersalah, posisi kawan, pemantau atau manajer? Mana ada? Manajer ya. Nah manajer inilah yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang namanya restitusi. Posisi kita sebagai manajer kita gunakan untuk melakukan restitusi ketika ada murid-murid yang melakukan kesalahan. Oke, itu ya bisa dipahami teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Budaya positif ini sama-sama kita wujudkan nanti bareng-bareng di sekolah ya. Kenapa? PR terbesar kita itu adalah karakter dan karakter. Karena emang anak-anak sekarang itu kalau dibanding kita dulu jauh banget ya. Jauh nggak karakter anak-anak sekarang dengan waktu kita SD dulu. Dulu kita sama gurunya saja, gurunya datang. Masih ingat dulu kalau di SD itu ada naik sepeda Pak Guru itu, kita jemput ke depan. Pak Guru sepedanya saya bawakan Pak Guru. Tasnya kita pada rebutan. Sekarang anak sekarang coba kita lihat, gurunya datang lewat ya juga, lewat aja kadang kayak gitu. Ya, toh? Itu PR kita bersama seperti itu. Ya, karena mungkin kita saking dekatnya sama anak jadi seperti ini, tapi itu PR kita bersama. Nah teman-teman sebagai closing kali ini kaitannya dengan materi kita ya. Jilbab kan banyak masalah, ya banyak masalah di sekolah itu. Dan ada aja anak yang entah ngambek sama temennya, entah kok senengnya muter-muter, sembunyi kalau pas pelajaran harus dicari gurunya ya udah ya. Sembunyi di mana harus nyari ya gitu kan. Terus ada anak yang iseng yang mungkin berlebihan. Seperti itu. Nah, coba. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar. Masalah muridmu kelak jadi pintar. Serahkan pada Allah. Ternyata ketikanya salah. Serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah. Pernah nggak kita menyelipkan doa-doa di sela-sela kita? Nah, yuk, yang belum yuk sama-sama sebut anak murid kita di doa kita. Terkhusus untuk anak-anak yang mungkin sering membuat kita kayak gitu ya. Saya disebut namanya, gitu ya. Sering disebut ya. Dia sebut namanya siapa dia? Oke, doakan anak-anak kita ya. Oh iya. Oke, jadi kita doakan mudah-mudahan mereka suatu saat nanti menjadi yang membawa kita ke surganya Allah. Seperti itu ya. Itu ya teman-teman. Yuk, ingat sekali yang saya tekankan, kita guru itu punya dua peran. Sebagai apa tadi? Pengajar dan pendidik. Menjadi pendidik ini yang paling penting. Kalau kamu mengajar, ilmu pengetahuan di Google tinggal klik sudah ketemu. Tapi mendidik tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Oke, teman-teman semuanya, satu dada dari saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada waktu untuk tanya jawab. Monggo, berapa menit waktunya ya? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Monggo, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Siapa? Mbak Hana, Pak Us? Oke, Mbak Hana dulu. Ustazah, sudah kenal ya Mbak Hana, masih muda loh masalahnya. Oke, Ustazah Hana, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai keyakinan kelas,
lalu ada langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas itu sendiri. Tapi biasanya yang di sekolah kita itu pada setiap awal tahun itu membuatnya kesepakatan kelas. Ya. Kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ana. Tadi sempat saya singgung di awal ya, ini memang belum saya jelaskan secara menyeluruh. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ada kata-kata apa di situ? Sebuah keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu cenderung pada peraturan, ya, cenderung ke peraturan. Kalau keyakinan kelas itu memuat yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kata-katanya di situ memang ada nilai-nilai kebajikan. Misalkan, kalau tadi tidak membuang sampah sembarangan, itu ada kata nilai kebajikan universal yang tertentu di situ enggak? Tidak membuang sampah sembarangan, ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi ada lagi yang lain misalkan tidak mengejek teman. Itu bisa kita buat keyakinan kelasnya adalah saling menghargai antar teman. Apa nilai universalnya? Saling menghargai. Jadi seperti itu. Jadi nanti biasanya kalau kita curah pendapat itu kan anak-anak kan banyak ya, Ustaz ini urus. Nanti seperti yang saya tadi, tugas kita itu nanti merangkum itu menjadi nilai universal yang serumpun, yang sama. Jadi kita ringkas, misalkan ada 20 atau 12 usulan, nanti bisa kita ringkas jadi 3 atau 5 seperti itu, maksimal 7 katanya kemarin ya. 3, 5 maksimal, biar banyak-banyak. Ini apa? Kenapa tidak banyak-banyak? Agar itu setiap hari bisa kita ingatkan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, anak-anak bisa apa? Saling menghargai, menghormati. Nah, jadi itu yang akan kita ingatkan setiap hari. Seperti itu. Sampel, Usana. Oke, ada yang lain lagi? Monggo, siapa? Oh, Anita. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan nyambung ya dari yang tadi disampaikan Mas Hana. Itu terkait dengan keyakinan kelas, karena mungkin kan tadi sudah disampaikan sebenarnya kita sudah menerapkan, kalau tadi disebutnya sebagai kesepakatan kelas gitu ya. Kalau tadi disampaikan keyakinan kelas itu langkah awal yang pertamanya itu menentukan nilai kebajikan apa yang akan kita budayakan. Ya. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu terbatas. Nah, monggo lebih dijelaskan yang harusnya yang seperti apa. Oke, ya. Itu dari saya. Oke. Terima kasih Usanita untuk pertanyaannya. Ini kita kembali ke dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, nanti teman-teman bisa dicermati. Tadi kan kalau dimensinya itu ada berapa tadi? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Nah, ada 6 ya, 6 dimensi. Nah, itu nanti kalau teman-teman buka, kalau saya juga hafal semuanya, tapi di dimensi itu ada yang lebih kecil lagi, namanya apa? Yang pernah elemen, betul. Nah, di dimensi itu ada elemen-elemen lagi. Di elemen-elemen itu kayak dimensi beriman dan bertakwa, elemennya itu apa? Kalau ada elemen dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam, seperti itu nanti. Nah, di situ itu bisa kita ambil kira-kira mana yang akan kita budayakan di sekolah kita. Kayak di mandiri juga di dimensi ada elemen-elemennya yang lebih kecil.
bukan berarti harus yang tidak ada, bukan berarti harus apa plug yang ada di dimensi itu, karena itu sudah banyak sebenarnya di dimensi itu, elemennya sudah banyak ya, sudah lengkap sebenarnya. Kita tetap bisa mengambil nilai kebajikan universal dari yang lain, tetap bisa, tapi nanti kita menjabarkan di dimensi elemen itu insya Allah sudah lebih dari cukup. Nanti sama-sama kita explore, kita cari mana yang akan kita utamakan, bukan berarti yang lain tidak, tapi mana yang akan kita prioritaskan untuk dibudayakan di sekolah dari elemen-elemen yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, itu mungkin ada yang lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, nggih? Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas bersama, kita pelajari benar-benar bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, buat saya pribadi, buat teman-teman semuanya, sehingga nanti insya Allah tahun ajaran baru sama-sama kita wujudkan, agar nanti anak-anak kita di dalamnya benar-benar memiliki karakter positif yang kita harapkan. Dari saya, bila banyak salah silah mohon maaf. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin Gus Mari ada tambahan? Tidak? Oh, betul, sudah cukup. Teman-teman, kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih ya? Sudah. Oke, jumpa semuanya. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau punya pendapat tentang apa sih kelas seperti apa tuh yang teman-teman inginkan, yang anak-anak inginkan. Coba, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kelas yang bersih, yang nyaman, tidak berisik, tertib. Oke. Anak-anak ingin kelas seperti itu semuanya? Ya. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tentang apa toh yang seharusnya kita lakukan agar kelas yang kita harapkan bisa sudah sih ya? Sudah. Nah, bagaimana Ustazah? Nah, Ustazah akan membagikan kertas namanya sigmon ini untuk nanti kita satu bagi lagi kita kelompok ya. Kelompoknya Mbak Ina, kelompoknya Mbak Adia, kelompoknya Mas Adian, Mas Dian dan Mas Tama. Nanti masing-masing kelompok sudah berdiri 3 kertas. Nah, nanti teman-teman berembuk musyawarah dengan satu kelompok. Nah, apa toh yang seharusnya kita lakukan agar kelas yang kita inginkan itu bisa Oke, apa ya? Oke, langsung berkumpul ke kelompoknya masing-masing, langsung berkumpul. Ini langsung berkumpul. Ini langsung berkumpul. Langsung berkumpul. Ada yang benar kertasnya? Nih, ya berkumpul apa saja. Oke. Apa saja kira-kira? Biar misalkan datangnya tempat kampus boleh, atau mungkin buang sampah jangan sampah boleh pertama kalian. Nah, oke. Sudah, nah ya, oke. Yuk lanjutkan. Gak usah susah-susah. Sudah, pokoknya lanjutkan. Sudah ya? Yuk, silakan kalian kembali ke tempatnya. Hasilnya di bawah satu kuadran. Nah, hasilnya kita buat dulu. Yuk, kembali ke tempatnya. Oke. Sudah mendapatkan tiga kesepakatan teman-teman? Nah, sekarang sudah minta nanti perwakilan dari masing-masing kelompok masih berdebat untuk menempelkan hasilnya. Dimulai dari kelompoknya Mbak Isna, yang baik di sini ikut ya. Oke. Oh, tidak bercanda saat pelajaran, berbicara dengan sultan. Oh, bagus ya. Oke, terima kasih Mbak Isna. Jadi kelompoknya Mbak Adian, silakan. Beri Mbak Adian. Ya, kelompoknya Mas Adian, siapa yang menenangkan Mbak Sela, silakan. Nah, yuk kelompoknya Mas Ida, boleh silakan. Yuk kelompoknya Mas Jabran, yuk silakan. Oke, sudah semuanya. Oke, coba kita bicara dari satu-satu ya. Oke, coba dari kelompoknya Mas siapa ini? Mbak Anja, banyak lagi. Tidak makan apa? Tidak makan saat pelajaran. Oke, ada iklan dan berdoa dengan topik siapa yang mau iklan sebanyak tidak ada.
Tidak mengejek, apa itu saja? Tidak mengejek? Oke, kelompoknya Mas Adrian, apa ini? Melaksanakan piket. Nah, kalau dimasuk kelas, ucapkan. Oke, mengucapkan saladun. Membuat tambah pada. Oke, betul boleh. Datang ke sekolah tepat waktu kepada Mas Ida. Oke, siapa yang terlambat ada? Kelas ini dah saling kepada semua. Ada kelas ini. Mendengarkan boleh. Pokoknya Mas Jafran. Menolong teman boleh, membantu teman yang kesusahan boleh, minta izin jika meninggalkan boleh. Oke, teman-teman dari ini tadi, dari yang banyak komunikasi, kita akan melihat terus apa kalau banyak kayak gini. Apa nggak gampang? Kalau nggak karena biar lebih sederhana sudah akan meringkas ini menjadi lebih sederhana. Nah, tidak bercanda saat pelajaran, berbicara dengan sopan, tidak berlarian. Oke, coba. Yang pertama coba ya nanti sudah mulai saja, nanti setelah itu kita bersama biar lebih sederhana juga. Nah, oke, ini sudah sekarang sudah gabung-gabungan. Oke, ini, oke, ini ya, ini. Nih, di sini ini gabung-gabungan yang sama-sama. Nih, oke aku ya. Nih, boleh. Nih, kita jangan begini, jangan makan waktu. Terus kemudian ini, membantu teman yang kesusahan. Ini, saling kepada. Nih, mendengarkan ada saat pelajaran. Ini pada yang kelas-kelas. Minta izin. Nih. Nah, ini. Jangan dari yang betul, oke teman-teman. Nih, berbicara dengan sopan. Melakukan ini, di sini salam ada ya. Oke. Nah, di sini. Oke. Ya. Oke teman-teman, berbicara dengan sopan kepada siapa saja, saling kepada teman saja. Itu kalau kita ngomongkan bisa menjadi yang misalnya saling wah kita Rina, makasih ya ya. Saling menghormati. Oke. Dan ini apa? Membuat sama pada temannya. Itu berarti mana yang bagaimana? Pintar. Berarti saling menghormati, bertanggung jawab. Mana ya ini kata setelah waktu tidak pelarian kelas. Mana kita harus apa yang setelah waktu? Apa? Sikat? Di? Apa? Oke betul. Disiplin di sekolah. Di sekolah. Oh itu ya? Ya. Nah. Nanti sudah rapikan di kamar dan ya. Sekarang tidak mengejek teman. Apa? Memperhatikan teman. Tidak menjadi teman saja termasuk apa itu? Saling. Tidak mengejek teman. Tidak menghina teman. Menghina teman dengan baik dan apa? Saling. Itu Mbak Isna. Saling menghargai, mana ya? Ikhlas berdoa dengan tertib. Terus sholat dengan tertib. Kira-kira namanya apa? Kedua beribadah apa? Apa? Beribadah dengan sungguh. Oke. Beribadah dengan sungguh. Oke. Apalagi ya? Tidak berjalan saat pelajaran, minta izin dengan jalan. Tidak makan saat pelajaran, masuk ke salah, mendengarkan belajar apa yang dilakukan. Ayo. Apa yang apa? Apa? Tertib saat pelajaran pinter. Nih, tertib saat pelajaran. Jadi punya ada juga teman-teman. Nah, yang pertama kita saling menghormati, yang kedua yang ketiga saling menghargai, yang kelima beribadah dengan sungguh, yang terakhir oke, terima kasih teman-teman buat semuanya. Terima kasih ya teman-teman, tadi sudah membuat yang namanya dengan kelas. Siapa melaksanakan kegiatan kelasnya? Siap. Ada kelas kami, kelas yang tertib, kelas yang nyaman, kelas yang enak buat kelas. Dan nanti ini akan sudah tulis, dibuat di kanvas yang bagus, dicetak terus ditempel. Ya teman-teman yang bisa beli. Oke deh teman-teman, anak-anak semuanya hari ini sudah kita membuat kegiatan kelas. Setelah ini sudah waktunya kita anak-anak boleh isi. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi